Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa pagi hari ini kita akan sama-sama menyusun keyakinan kelas kita, kelas 5. Seperti apa keyakinan kelas kita dan bagaimana nanti mohon kerjasamanya. Ya, Pak. Nah, sebelumnya silakan gabung di link yang sudah saya bagikan di WA ya. Jadi apa yang menjadi latar belakang dibentuknya keyakinan kelas? Kemudian kenapa sih harus dibentuk keyakinan kelas? Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan belajar merdeka atau merdeka belajar, ya, untuk mencapai pelajar profil Pancasila. Ya. Dalam perjalanannya di sekolah, para siswa diharapkan mampu menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memperlihatkan global gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi nilai-nilai ini, ya, bisa terwujud, ya, manakala ada dorongan, ya, ada penggerak dalam suatu sekolah untuk melaksanakan budaya positif dan disiplin positif baik oleh murid, ya, maupun warga sekolah yang lain, ya, dari bapak ibu guru, ya, melalui keteladannya. Nah, jadi, ya, keyakinan kelas itu bagaimana kita yakin, percaya bahwa tindakan kita, perbuatan kita itu untuk mewujudkan kegiatan belajar yang menyenangkan, yang merdeka. Ya. Baik. Nah, apa sih yang menjadi tujuan, ya, dibentuknya keyakinan kelas? Ya, yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Ya, mungkin selama ini kita belajarnya belum optimal, karena mungkin salah satunya adalah keyakinan kelas kita itu belum terbentuk, belum ada dorongan dari dalam diri kita yang menjadi motivasi untuk belajar lebih menyenangkan lagi, lebih merdeka lagi. Mau nggak belajar lebih menyenangkan, suasananya kondusif, aman, gitu ya? Enggak seperti itu. Kita belajarnya sambil bermain, ya. Jadi belajar itu yang menyenangkan. Mau nggak seperti itu? Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui keyakinan, gitu, ya. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, jadi tujuan upaya utama kita
melalui keyakinan kelas ini adalah semata-mata untuk murid, untuk kalian semua. Supaya apa? Belajarnya di sekolah betah, ya, selalu merindukan sekolah, suasana belajar yang menyenangkan, yang menarik. Pasti kalian inginnya kan belajar seperti itu ya, tidak membosankan, ya. Kemudian bersama teman juga asik. Baik, berikutnya menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Nah, nanti kita akan meningkatkan komunikasi, ya. Lebih banyak kita sharing bagaimana sih kebutuhan belajar yang kalian inginkan, bagaimana kegiatan belajar itu tidak ngantuan, ya. Itu kira-kira apa penyebabnya? Berikutnya membiasakan budaya positif dan disiplin positif. Ya. Baik, itulah tujuannya. Nah, kemudian yang menjadi tolak ukur dari keyakinan kelas ini adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi nanti kalau keberhasilannya adalah kalian, ya, ketika bisa menerapkan ini, insya Allah kegiatan pembelajarannya akan lebih menyenangkan dan tentunya tujuan pembelajarannya itu akan tercapai. Jadi kalau belajarnya menyenangkan, mudah dipahami, itu yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai, kan gitu ya. Nah, kita akan berkegiatan nanti. Saya mohon kolaborasinya, ide-idenya, keyakinan yang ingin diwujudkan, keyakinan yang ingin dilakukan, ya, untuk mewujudkan sekolah suasana kelas yang menyenangkan. Kira-kira apa saja? Ya, sudah tergabung, sudah sampai di sini. Silakan dibuka ininya tadi. Silakan buka sampai di sini. Ya, pertanyaannya adalah kalian itu pengen suasana belajar yang seperti apa? Kemudian kira-kira kalimat apa atau kata apa yang mewakili keyakinanmu untuk mewujudkan suasana belajar tersebut? Ya. Misalnya pengen suasana belajar yang aman, menyenangkan. Nah, kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kelas yang aman? Terus rukun dengan temannya apa? Usaha atau kata apa yang cocok untuk mewujudkan kerukunan di dalam kelas? Itu ya. Sudah terbuka semua sampai di sini? Sudah terbuka? Nah, silakan klik yang ini, pertanyaan pemandu. Klik. Hah? Oh, minta akses ya? Klik. Nah, nanti akan terhubung ke papan tulis. Ya. Sebentar. Kita lanjutkan, ya. Jadi silahkan tuliskan. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah suasana kelas seperti apa yang kamu inginkan, ya. Tuliskan ini, silakan disalin, ya, disalin kemudian tuliskan jawabannya. Ini boleh diganti warna-warnanya ya. Untuk sementara warnanya biarlah tetap biru muda ini. Ya, silakan tuliskan jawabannya dari pertanyaan ini.
Ya, suasana belajar seperti apa yang kamu inginkan? Nah, silakan dijawab. Kamu itu ingin suasana belajar seperti apa? Ya, silakan. Kegiatan bermainnya mungkin. Ayo, silakan dituliskan. Boleh dituliskan namanya di atasnya, boleh. Bisa. Ini sudah langsung diisi. Salinnya tuh yang mana Pak? Salinnya besar. Ada Oh sini. itu langsung diisi. Yang mana ini? Aku sama salin silakan. Nah, ayo, sudah bisa keluar? Ya. Oke. Kira-kira suasana belajar seperti apa yang kamu inginkan? Ya. Ingin banget seperti apa? Ya. Oke, saya ingin belajar yang seperti apa misalnya? Ingin belajar bareng teman. Udah Pak. Oke. Oke. Tidak ribut. Udah Pak. Tambahkan lagi boleh kalau masih ada. Satu orang bisa 2 atau 3. Ini gimana? Sudah? Mana? Saya ingin suasana belajar yang enak dan bersih. Oke. Sip. Oke. Rizky, saya ingin belajar sambil mana bermainnya? Hilang Pak. Oh, tambahkan lagi. Bisa? Saya in. Oke. Apa itu? Saya ingin bersih dan nyaman. Aska sudah? Kita cek ya. Kita cek semua di depan. Ya, nih, ya keinginan kalian suasana belajar seperti apa? Ya, ini kalian ingin suasana belajar yang dari Uki. Saya ingin belajarnya seru dan menyenangkan. Mana Uki? Nah, belajar seru dan menyenangkan itu seperti apa? Adanya kegiatan belajar sambil bermain, gitu ya? Oke. Baik, dari Diki, saya ingin suasana belajar yang enak dan bersih. Maksudnya, Diki? Bentar. Ya, kelasnya bersih. Kemudian enak. Maksudnya dengan kelas yang bersih, maka kegiatan belajar jadi nyaman, gitu ya. Oke. Kemudian Amanda, mana? Amanda, coba dibaca. Oke. Jadi adanya kegiatan belajar kolaborasi kerjasama dengan kawan, gitu ya. Oke. Masih ada yang lain, jihad. Mana jihad? Ada. Ada. Lupa sudah? Belum. Baik. Kita cek ya.
Saya ingin belajar dengan bersih dan nyaman. Kemudian II, saya ingin suasana belajar yang bersih dan seru belajarnya. Terus Zakia, ini apa ini? Boleh dibacakan Zakia? Ini, oh Zakia, Ana Zakia. Apa ini? Ini apa? Saya ingin suasana belajar. Coba saya besar. Saya ingin suasana ketika belajar kelas bersih dan bisa terlihat. Suasana belajar kelas bersih, tidak ada musuhan dan semuanya berteman. Ya. Jadi pengennya itu dalam kelas itu tercipta suasana yang rukun ya. Baik, mohon bantuannya. Ini disusun rapi di bawah seperti ini. Bisa? Mohon bantuannya. Tulisannya gitu. Tolong dirapikan, tolong. Ini kosong nih. Oh nggak ada? Ada Pak. Nggak ada itu nggak ada. Diam. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan disalin lagi, kemudian dirubah menjadi warna apa namanya? Ungu boleh ya. Semuanya salin satu post-it ini ya. Kemudian dirubah ke warna ungu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, kira-kira kata apa atau kalimat apa ya yang mewakili usaha kalian untuk mewujudkan suasana belajar yang kalian inginkan. Contohnya ya, misalnya di dalam kelas bersih, berarti usaha yang dilakukan apa? Piket kelas, gitu ya. Berarti sama-sama menjaga kebersihan. Nah itu salah satu contohnya, ya. Bisa ditulis di sini satu, silakan disalin. Satu misalnya menjaga kebersihan. Oke, silakan lagi yuk. Disalin. Silakan yuk disalin. Terus ini misalnya diganti untuk kelas yang bersih, berarti kita sepakat dengan menjaga kebersihan, gitu ya? Maka, nah, tolong diganti ini yang ada, menjaga kebersihan. Warnanya apa ini? Tadi ungu ya? Warnanya ungu. Tolong diganti warnanya. Ini warnanya mana ini? Cari warna. Oh ini. Oh yang mana ini ya? Iya. Tapi nggak nampak ya. Tulisannya diganti warna putih. Tulisannya diganti warna putih. Oke. Sip. Ya sip. Silakan yang lain untuk belajar seru misalnya apa? Supaya tidak terjadi musuhan, ya. Itu apa usaha yang bisa kalian lakukan? Pak, usahanya juga. Ya. Ya, terus apa lagi? Misalnya belajar dengan sambil bermain, berarti apa? Apalagi? Ya, silakan diskusi dengan kawannya, boleh. Ya, dari pertanyaan kedua itu silakan dijawab. Pak, ini pertanyaan apa jawab sih, Pak? Ini jawaban di sini. Kayaknya gitu, Pak.
Ya Allah, kan di Jafar Rizal. Yang ini sudah, yang tunggu lagi, yang dikerjakan. Ropet sudah? Irfan nggak bisa? Ini kerjasama aja dengan Ropet. Minta tolong dituliskan di situ ya. Buat lagi Pak. Iya, buat satu Tapi dia untuk itu Irfan. siapa? Oke. Jika ada yang berantem kita pisahkan. Kira-kira supaya enggak berantem itu apa? Saling memaafkan, saling memaafkan, saling menyayangi. Mungkin itu yang cocok ya. Saling menyayangi. Saling menyayangi atau saling memaafkan. Pak, digarisin dulu ya, Pak. Sudah siap? Misalnya, misalnya ya, Warnanya tuh kayak mana, Pak? supaya kegiatan belajarnya itu lebih seru, apa yang harus dilakukan? Main. Ya, bermain. Misalnya, kira-kira ya, ada kegiatan belajar itu diskusi. Supaya belajarnya seru, apa yang kamu lakukan? Usaha apa yang kamu lakukan? Nah, silakan diskusikan. Ya. Pak, warnanya kayak mana, Sudah? Pak? Boleh lebih dari satu ya. Boleh lebih dari satu. Apa yang kamu buat? Yang mana? Menjaga kebersihan kelas dan tiket kelas. Oke. Yang lain selain ini? Ini sama ya. Nah, ini dengan Anissa. Contoh nih, contoh lain ya. Supaya kegiatan belajar di dalam kelas itu tidak membosankan, apa yang bisa dilakukan? Bermain sambil belajar. Oke. Terus contohnya, contoh lain ya. Misalnya ada kegiatan diskusi, kalau diem-dieman, kira-kira berjalan nggak diskusinya? Berarti apa yang bisa dilakukan? Mengajak kawan, berarti apa tuh kalimat yang pasnya? Ya. Kalimat yang pasnya. Aktif ya. Ya, aktif gitu ya. Berarti saling memberikan ide. Nah, boleh ditambahkan aktif. Oke, silakan ditambahkan. Ya. Kalau Aska, kira-kira punya ide lain yang bisa dilakukan supaya kegiatan belajar di kelas, di luar ruangan, ya, apa? Atau mungkin supaya belajarnya itu efektif, ya, supaya nggak ketinggalan, apa yang dilakukan? Ya, misalnya tepat waktu, ya. Mulainya tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Sepakat nggak itu? Oke, silakan ditambahkan. Tepat. Ya, silakan ditambahkan. Kemudian, supaya tidak terjadi perselisihan ya, atau berantem dengan kawan, mau pulang, ya.
mau pulang saliman. Supaya tidak berantem, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ini mau pulang nih, sudah selesai ditutup. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, apa yang bisa dilakukan? Iya loh. Antri ya. Antri itu berkaitan dengan apa biasanya? Hah? Apa? Baris. Antri baris. Ya. Boleh ditambahkan. Antri budaya. Tambahkan, silakan. Sepakat ya itu? Oke, silakan ditambahkan. Naskah. Oke, kira-kira apa lagi ya? Contoh lagi, contoh ya. Kalau ini hari apa ini? Hari Jumat. Ya. Kira-kira seragam hari Jumat dipakai hari Senin cocok nggak? Ya. Kemudian kalau hari Senin seragamnya warna-warni. Ada yang pakai batik, ada yang merah putih. Kira-kira pas nggak? Berarti itu berkaitan dengan apa? Apakah tepat waktu, menghargai, atau apa yang cocok? Dan yang menggambarkan apa namanya kesesuaian dengan seragam. Apa kira-kira? Nah, tuh nanti tolong dipikirkan kira-kira apa yang menggambarkan. Kemudian kira-kira ya akan seru atau tidak, belajarnya efektif atau tidak kalau diberikan tugas tapi tidak dikerjakan. Efektif tidak? Efektif ya. Berarti nggak seru. Sepakat nggak kalau ada tugas dikerjakan? Berarti itu berhubungan dengan karakter apa? Apa? Disiplin. Iya, disiplin. Boleh ditambahkan Mas Kak? Disiplin. Apa lagi? Misalnya besok bagian UKI tiket. Kemudian UKI datangnya terlambat. Gitu ya. Berarti UKI jadi anak yang bagaimana? Baik. Kurang disiplin. Terlambat. Itu baik. Kurang Apa? disiplin. Kurang disiplin. Apa lagi? Kurang Iya, kurang bertanggung jawab. Mau nggak jadi anak yang kurang bertanggung jawab? Iya. Terlihat ya seragamnya sesuai dengan hari, kemudian datang tepat waktu sebelum jam masuk mulai. Seperti itu. Oke, tolong ditambahkan disiplin, kemudian tanggung jawab. Ya. Apalagi kira-kira ya menjaga kebersihan, tadi saling menyayangi atau menghargai sudah. Apalagi kira-kira ya kata-kata yang mewakili ya ada mungkin gini ya ketika kalian mendengar ada lomba di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, kalian bersemangat untuk mengikutinya enggak? Ya. Nah, dan ternyata setelah mengikuti kalian itu juara, apa yang kamu rasakan? Senang, bangga ya? Bangga. Atau juga, ternyata sekolah kita itu terpilih menjadi sekolah yang apa namanya juara kebersihannya atau juara yang lain. Ada rasa bangga nggak? Bangga. Oke, berarti sepakat kalau kita bangga terhadap sekolah kita? Sepakat.
silakan dituliskan. Dituliskan, ditambahkan di ini ya, ini masih ada yang kosong nih. Masih ada yang kosong, silakan ditambahkan. Ya, tadi ada disiplin, tanggung jawab, kemudian bangga, menyayangi, dan sebagainya. Baik, nanti kalau masih ada bisa kita tambahkan lagi ya. Baik, untuk kesepakatan kita atau keyakinan kita yang sudah kita diskusikan bersama, boleh supaya bisa terbaca tulisannya diganti warna putih ya. Warna ungu boleh dikumpulkan jadi satu supaya tidak sangat yang biru sampai yang biru ya ungu dengan yang supaya enak ya. Boleh tolong tulisannya diganti fontnya. Ya, dari atas yang kosong ya. Jika ada yang berantem bermusuhan, kita leraikan, kita pisahkan. Berarti wujud apa ini tadi? Saling menghargai, saling menyayangi. Jadi sepakat ya. Satu adalah saling menyayangi, saling menghargai. Ya. Kemudian saya ingin belajar bareng kawan. Berarti bagaimana itu? Ya. Ya. Karakter apa yang tumbuh ketika kita bisa belajar dengan kawan, dengan adanya kerjasama? Apa? Kira-kira belajar kalau sambil berantem bisa nggak? Enggak. Belajar dengan suasana yang rukun bisa nggak? Bisa ya. Berarti kita ganti dengan kerukunan. Ya. Kemudian berikutnya adalah belajar sambil bermain. Berarti apa namanya tadi? Aktif ya. Aktif itu ya berpendapat, ya menjawab pertanyaan, ya itu aktif. Kemudian ini menjaga kebersihan kelas. Berarti apa tadi? Berkaitan dengan apa tadi? Kalau menjaga kebersihan kelas, ya ketertiban, kedisiplinan, ya betul sekali Aska. Kedisiplinan, ya. Kemudian ya mengerjakan tugas atau pikir, berarti berkaitan dengan ya tanggung jawab. Yang terakhir, kalau ada yang salah dimaafkan. Oke, sama berarti ya. Sepakat? Siapapun yang salah dimaafkan. Sepakat? Kalau kita sendiri yang salah bagaimana? Berusaha untuk memaafkan diri kita sendiri. Sepakat? Sepakat. Ya, makanya sebelum memperbaiki apapun kesalahan kita ya maafkan dulu. Ya, belajar untuk memaafkan. Berarti ini berkaitan dengan menyayangi diri. Oke, baik. Sekarang ya kata-kata keyakinan kita tadi silakan disalin di sini. Silakan disalin di sini. Ya, satu tadi. Nah, satu ini. Satu tadi saling menghargai ya. Ya, satu saling menghargai atau menyayangi. Saya saling. Ini mohon bantuan ya mengingatkan. Satu saling menghargai atau menyayangi. Dua
sudah. Oh, kedisiplinan. Ya. Berikutnya apa tadi yang sudah kita sepakati? Ya. Ingat nggak tadi yang di sini? Nih, tanggung jawab ya, kalau ada yang salah dimaafkan. Kemudian tepat waktu. Oke, sepakat. Sepakat tepat waktu. Tepat waktu. Berikutnya apa lagi? Mengerjakan tugas. Apa mengerjakan tugas? Mengerjakan tugas berarti berkaitan dengan tanggung. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Aktif ya? Aktif. Terus? Apa lagi? Saling menghargai, menyayangi, kedisiplinan, tepat waktu, tanggung jawab, aktif. Oke? Masih ada lagi nggak yang di sini yang belum terpenuhi? Oh ya, kerukunan. Kerukunan menjaga kerukunan. Masih ada yang perlu kita tambahkan? Kira-kira? Kira-kira apa yang bisa kita tambahkan? Kalau kita tambahkan mengucapkan kata yang baik, itu apa? Pasnya. Contohnya selalu mengucapkan salam, ya, salam sapa ya, salam. Terus apa lagi? Masih ada? Ini saling menghargai, menyayangi, kemudian disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, aktif, menjaga kerukunan, salam sapa. Nah, kira-kira masih ada yang perlu ditambahkan? Semangat yang penting. Mau bersemangat? Mau. Oke, mau semangat? Kok nampaknya ngantuk? Belum sarapan atau kebanyakan sarapan? Apa tidurnya kemalaman? Ya, semangat. Baik. Saya bacakan ulang keyakinan kelas kita. Yang pertama, saling menghargai atau menyayangi. Sepakat? Kalau sepakat tepuk meja satu kali. Ya, sepakat bukan hanya apa namanya, tetapi sepakat untuk mewujudkan, untuk melakukannya. Sepakat? Tepuk meja satu kali. Oke. Kemudian mewujudkan kedisiplinan. Sepakat? Sepakat dulu loh. Sepakat? Ya, tepuk meja satu kali. Kemudian tepat waktu.
Sepakat? Oke. Apa meja satu kan? Kemudian tanggung jawab. Sepakat? Ya. Kita rapel tepuk mejanya. Aktif, sepakat? Sepakat ya. Menjaga kerukunan. Sepakat? Ya. Kemudian ini yang di sebelah sini tadi apa? Yang di sebelah sini. Salam sapa. Gak nampak. Salam. Oh, salam sapa. Sepakat. Setiap bertemu ya kita biasakan memberikan salam sapa. Bisa ya. Mulai dari senyum saja dulu. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan ya, hai, halo, ya. Coba senyumnya seperti apa? Ayo senyum, senyum. Nah, ayo senyum, jangan ditahan, Amanda. Senyum, senyumnya. Senyum. Iya. Ya, harus ini ya, terbiasa senyum supaya nggak kaku. Mungkin ada apa namanya, kita kok nggak pernah disenyumin, mungkin karena belum terbiasa ya. Maka dari itu salam senyum kita biasa. Yang terakhir adalah semangat. Sepakat? Ini sepakat ya. Oke, baik, kita sepakat untuk mewujudkan semua keyakinan kelas kita. Sepakat? Atau meja 3 kali. Oke, ya, sah. Ya, mohon tindakan dan perbuatan kita itu selalu ingat, selalu berdasarkan ini. Ya, contoh, kalau mau berbuat jahit pada kawannya, ingat lagi yang pertama. Oh iya, saling menghargai, saling menyayangi. Bisa seperti itu ya? Oke, ya. Kemudian tadi saling memaafkan. Ya, oke, kalau ngantuk ingat ini, semangat. Ya, itu. Kemudian kalau melihat lantai yang kotor, sampah yang belum dibuang, ingat yang mana? Ingat yang mana? Hah? Ingat yang mana ya? Menghargai. Iya, tanggung jawab. Ya. Kemudian apa namanya? Berangkat masuk kelas tepat waktu. Itulah kesepakatan kita. Nanti ini akan kita cetak dan kita tempel di kelas kita. Ya. Sekali lagi, apa tujuannya? Untuk mewujudkan kegiatan belajar ya di dalam kelas dan di sekolah kita itu aman, nyaman, menyenangkan. Ya, mungkin itu saja. Nanti ada lomba nih, lomba membuat poster keyakinan kelas kita. Ya, jadi ini silakan dituliskan di dalam poster. Ya, boleh pakai aplikasi Canva. Ya, ini di lomba. Sepakat? Ya, mungkin hanya ini kesepakatan kita. Mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa mewujudkannya ya dari hal yang kecil. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.